Saya rasa memang jadi dokter kita perlu seperti ini. Kita harus mendatangi mereka, melihat kondisinya mereka ternyata seperti ini. Kalau mau dibilang ekstrim sekali, itu sebenarnya saya sudah biasa seperti itu. Yang penting saya mau melayani mereka, itu. Saya terlahir sebagai anak penderita asma. Saya dapat karena memang saya keturunan dari ibu saya. Saya berdoa saja keluar dari rumah, ya Tuhan, saya tahu bahwa ini ibu saya berat kan dengan saya berjalan seperti ini, tapi lindungi saya. Yang saya lakukan itu kebaikan, saya bukan keluar untuk melakukan hal yang salah. Tapi saya pamit sama ibu saya kayak untuk berjalan seperti ini, saya bilang, Ma, saya mau ke sini, saya mau ke sini. Ya, alhamdulillah ibu mengizinkan. Hai. Kapan terakhir ada kejang hari ini? Hari ini. Baru kali ini ada kejang yang kemarin enggak kemennya. Bagus deh, makanya. Saya bertugas di Puskesmas Lami Uru sebagai kepala puskesmas. Keseharian saya selain di Konsel, kalau di Kendari, saya juga kerja di Rumah Sakit Bayangkara. Di Kendari saya sebagai dokter jaga UGD. Bareng nih, bareng. Kepalanya. Sebagai dokter, saya punya rasa kepuasan tersendiri mengobati pasien. Kita duduk di UGD, duduk di puskesmas, dengan berkunjung ke tempat seperti ini tuh beda. Karena saya bertemu langsung dengan mereka, saya bisa lebih berempati dengan apa yang mereka rasakan. Kalau di kota, pasien sakit masih bisa berobat ke puskesmas kan, akses masih bisa dijangkau. Tapi kalau di pedesaan seperti ini, dengan pasien dengan tekanan darah tinggi, di rumah stroke saja di situ. Diumumkan bahwa semua masyarakat segera datang ke sini, pengobatan gratis. Mulai dari orang tua, anak-anak, perempuan, yang hamil, yang tidak hamil, silakan. Dalam keadaan darurat, saya ada di sini, petugas kesehatan yang memang bertanggung jawab di daerah sini tidak ada. Mau tidak mau sebenarnya dalam kondisi seperti itu harus saya kerja. Adapun kalau saya ketemu dengan pasien yang sama sekali sudah tidak bisa saya selesaikan di sini, itu saya bilang supaya dirujuk saja ke Kendari. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang masih bisa saya selesaikan di sini, tapi saya butuh persetujuannya dia. Ini atas permintaannya sendiri, ini kondisinya darurat, untuk selanjutnya dia kontrol ke puskesmas kalau petugas kesehatan sudah ada. Berjalan seperti ini bedanya laut, darat. Ini bagaimana dengan airnya, sampai kapan akan turun seperti ini, karena waktu itu ban mobil kita kan tertanam, harus ditarik. Warga bilang, Ibu dokter, kalau sampai jam 10 malam mobilnya tidak terangkat dari lumpur ini, mobil kita akan berenang katanya, karena air laut sudah naik kembali. Kita mau bahwa kita berjalan seperti ini ada sesuatu yang kita buat untuk masyarakat. Bukan hanya jalan sekedar jalan kan, seperti itu. Saya berjalan seperti ini, saya membawa obat, dan memang saya masuki daerah-daerah yang memang masyarakat butuh untuk itu. Obat-obat yang saya bawa pun itu kumpul-kumpul keluarga. Saya tidak mengambil obat dari puskesmas atau obat dari gudang manapun. Saya kalau ada pendapatan di luar dari gaji pokok saya yang bisa saya sedekahkan ke situ, saya sedekahkan ke situ. Artinya dengan medan jalan yang seperti ini, kalau mau dibilang ekstrim sekali, itu sebenarnya saya sudah biasa seperti itu. Yang penting saya bisa menemui mereka, saya puas. Satu tujuan saya berjalan seperti ini, saya tidak berpikir bahwa tantangan apapun yang ada di depanku, tidak. Saya cuma berpikir, saya mau ketemu mereka, saya mau melayani mereka, itu. Jadi dengan berjalan seperti ini, saya punya rasa kebahagiaan tersendiri saja, maksudnya saya puas. Artinya saya sempurna jadi dokter dengan seperti ini. Ya,
berbuat baik selalu ada jalan. Tuhan pasti meridhoi, dan alhamdulillah saya anggap ini bahwa anugerah terindah yang diberikan Tuhan sama saya, bahwa segala apapun, kesulitan apapun yang akan saya hadapi untuk sesuatu kebaikan yang akan saya kerjakan itu tidak akan menjadi tantangan untuk saya. Sampai kapan saya begini, sampai Tuhan masih memberi saya kekuatan untuk berjalan seperti ini.